selamat pagi, apa kabar Anda semua? Semoga, Anda selalu sehat dan tetap semangat, itu doa kami untuk Anda semua. Karena dengan rasa sedih yang sangat mendalam, kami ingin menyampaikan, duka cita juga. Karena banyak sekali orang-orang sudah stres kemarin di Bandung, ada seorang, dia semacam koordinatornya ya, dia asosiasi kafe dan restoran di Bandung, yang melakukan unjuk rasa secara dramatis, mencoba melakukan percobaan bunuh diri di depan kantor wali kota. Saya betul-betul terenyuh apalagi mendengar suara rekaman dia ketika tadinya dia maksudkan sebagai pesan terakhirnya. Ya, itu situasi umum kita adalah yang keguncangan batin sebetulnya, karena membayangkan masa depan itu, membayangkan kafe-kafe nggak punya penghasilan, dan itu keluarga-keluarga kecil yang pegawainya juga nunggu tips dari pengunjung itu. Jadi kejengkelan itu akhirnya berubah menjadi keputusasaan itu. Dan orang mau marah, dia nggak tahu gimana cara marahnya gitu, karena seolah-olah diberi harapan terus-menerus. Istana selalu bilang ini nanti terselesaikan, terkendali segala macam, juga nggak terjadi itu. Jadi ekspresinya meledak di jalan dalam upaya untuk bunuh diri itu. Jadi kita jangan lihat bunuh dirinya sebagai bagian yang paling eksistensial dari hidup manusia, tapi ekspresi protesnya itu. Jadi seseorang yang terganggu, dia mencari outlet, dan pemerintah nggak bisa kasih jaminan bahwa ini akan berakhir. Karena itu sama aja orang yang di jalan ingin bunuh diri dan yang pakai bikini, sama, itu adalah cara marahnya aja. Tapi datang dari problem eksistensial yang sama, bahwa tidak ada kejelasan dan tidak ada harapan apakah PPKM ini. Kan Presiden terus bertanya, lanjut apa enggak PPKM ini? Bukan soal lanjut apa enggak. Fakta di lapangan, mau dilanjutkan pun nggak efektif, tidak dilanjutkan juga berbahaya. Kenapa? Karena PPKM ini adalah semacam tipuan terhadap publik. Padahal publik tahu bahwa pemerintah harusnya lakukan undang-undang karantina. Jadi itu sebetulnya. Jadi tipuan-tipuan pemerintah ini yang menyebabkan orang stresnya bergelimpangan bahkan di tengah jalan. Saya atau kami tentu tidak ingin mengadili, tapi kami penting juga mengingatkan bahwa cara-cara semacam tadi itu, bunuh diri itu tentu sangat disayangkan ya, dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, tentu jangan sampai mengambil langkah-langkah semacam itu, karena duka Anda mungkin merasa itu menyelesaikan persoalan Anda di dunia, tapi ada keluarga-keluarga Anda yang ditinggalkan, ada anak-anak dan sebagainya, yang ada istri, yang saya kira mesti berpikir panjang dalam situasi begini. Percayalah, selalu kita mengingatkan bahwa di ujung terowongan itu ada lilin, ada cahaya ya, Bung Rocky. Ini penting karena saya khawatir kemudian pola ini menjadi pola bagi orang lain untuk melampiaskan atau mencari katarsisnya. Ya, saya juga ingin menguatkan, terutama mereka yang betul-betul terdampak secara ekonomi, karena ini soal basic needs gitu, bahwa kehidupan itu tentu tidak berhenti di dalam keputusasaan. Kita nggak sebut kita bernyali, tapi ada dasar etis untuk mempertahankan kehidupan, yaitu kehidupan orang lain yang juga tergantung pada seseorang. Jadi itu yang harusnya, paling tidak pemerintah, kalau dia nggak bisa kasih makan, dia kasih harapan lah, supaya orang tidak putus asa. Ini kan keputusasaan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, bukan karena dia sendiri lemah secara mental, tapi pemerintah tidak bisa kasih harapan. Padahal itu satu-satunya cara mereka bertahan hidup, yaitu membuka warung segala macam. Jadi kalau pemerintah bilang warung ditutup, iya dia mau tutup warung dia, tetapi mesti ada jaminan 2 bulan ke depan istrinya itu masih bisa belanja dengan uang kedaruratan yang diwajibkan oleh undang-undang, supaya pemerintah penuhi kewajiban menutup warung itu. Nah, keadaan semacam ini yang kita bisa bayangkan bahwa kafe itu kan sebetulnya dia nggak terlalu miskin, tetapi dia hidup dari ekonomi yang berputar tiap hari. Jadi kalau pemerintah anggap ini kan kelas menengah, bukan, dia bukan kelas menengah itu, karena dia hidup dari perputaran uang harian. Karena ditutup setiap hari, maka tentu saja tabungannya habis dalam 2 bulan. Nggak ada orang yang punya tabungan sampai 2 bulan, kecuali yang kemarin kita bahas itu meledak asetnya karena bermain di pasar uang dalam keadaan pandemi. Jadi soal-soal real ekonomi ini yang membuat rakyat menganggap bahwa ya oke,
kita bertahan, tapi pertahanan kita terbatas. Karena itu jangan salahkan kalau seluruh rakyat Indonesia sekarang, saya sebut aja 99,9% itu pro end game. Di dalam benak saya kalau saya bikin analisis begitu, tentu ada yang marah, tapi iya yang marah itu ya pasar yang masih berupaya untuk walaupun mereka sebetulnya juga ingin bunuh diri, tapi gengsi kan bunuh diri karena pendukung pemerintah. Ya. Nah, kelaparan. Dalam situasi ini saya ingin mengetuk hati Pak Jokowi dan juga para pendukung Pak Jokowi. Karena beberapa waktu yang lalu saya menyinggung soal Khalifah Umar bin Khattab. Ini kan para pendukung Pak Jokowi sering sekali menyamakan bahwa Pak Jokowi itu seperti Khalifah Umar bin Khattab. Tunjukkan bahwa kalau betul memang Pak Jokowi itu seperti Khalifah Umar bin Khattab, dia yang menyatakan bahwa kalau ada keledai di Baghdad itu sekarang Irak ya, dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu dia ada di Madinah di Arab itu, ada keledai yang terprosok kakinya karena jalan buruk itu, yang berdosa adalah Umar bin Khattab. Nah sekarang bukan keledai Pak Jokowi yang terprosok, ini ada warga Anda yang ingin mengakhiri hidupnya karena dia frustasi dengan situasi. Itu tanggung jawab Anda sebagai pemimpin. Ini saya ingin menyampaikan itu pada Pak Jokowi. Ya, kita harus tegaskan itu sebagai hak publik untuk hidup, hak rakyat untuk hidup. Dan mereka ingin hidup berdasarkan jaminan konstitusi. Lebih dari itu, berdasarkan jaminan dari presiden sendiri bahwa dia akan mensejahterakan rakyat, dia akan memimpin langsung penanganan COVID ini supaya cepat teratasi. Dan itu dia nggak lakukan. Jadi Presiden Jokowi ini mengabaikan perintah etis dari konstitusi itu. Mungkin terlalu berat bagi dia untuk mengikuti jalan etika dari Umar bin Khattab. Tapi karena dia dipilih oleh umat juga Pak Jokowi, karena umat menggantungkan harapan bukan sekedar pada kepemimpinan politik, tapi kepemimpinan moral. Nah moral itu yang ada di sana. Orang yang ganti-ganti kebijakan kan nggak ada prinsip di dalam hidupnya itu sebagai pemimpin. Karena dia mau lihat keuntungannya apa itu. Sekedar dapat promosi atau pujian. Jadi semua orang sekarang ingin yang menghimbau sebetulnya pada presiden. Tapi kita tahu ini presiden yang bahkan oleh kalangannya sendiri nggak dianggap lagi. Ibu Mega sebetulnya nggak anggap lagi presiden itu. Karena Ibu Mega pasti melihat penderitaan di bawah itu. Kita memang tahu Ibu Mega sering kali punya cara memimpin yang agak feodalistis gitu. Tetapi dalam keadaan pandemi begini, Ibu Mega itu perempuan yang tahu bahwa rakyatnya lagi menderita. Naik oposisi lah, rakyatnya sendiri PDIP itu kan bergelimpangan semua karena yang disebut di dalam statistik sebagai masyarakat bawah yang terdampak paling besar adalah masyarakat PDIP itu. Jadi masuk akal lepas dari segala macam analisis belakangan nanti soal 2024, Ibu Mega itu menegur dan memberi sinyal satir kepada Pak Jokowi bahwa kan ini tanggung jawab Anda sebagai presiden, Bapak Presiden, bahkan Ibu Jokowi bilang Bapak Jokowi itu sebagai Presiden RI, lihatlah rakyat Anda yang berniat dan serius untuk bunuh diri di Bandung itu, jangan cuma mondar-mandir di depan webinar aja nih. Jadi keadaan itu yang menimbulkan satu analisis baru bahwa keadaan ini nggak akan tertangani selama yang diganti itu cuma warna pesawat, itu nggak akan tertangani. Karena yang harus diganti adalah orang yang naik ke pesawat itu. Nah, sebelum kita bicara soal Ibu Mega tadi, saya kira ini topik kita yang paling juga akan sangat serius. Tadi Anda kan menyinggung ada yang berunjuk rasa juga dengan memakai bikini. Itu saya tadi buka-buka itu rupanya dia seorang DJ gitu. Dan memang betul dia sekarang diperiksa polisi karena dia dianggap membuat berlaku tidak melanggar batas susila lah di depan publik. Tapi dia sendiri sebenarnya yang cukup menarik itu adalah dia memberikan disclaimer dalam akun media sosialnya bahwa jangan ditiru ini karena saya cuma melampiaskan stres saya nih akibat nggak ada job nih sebagai situ tuh. Ini juga katarsis yang saya kira meskipun kita sedih tapi kita bisa juga senyum-senyum simpul gitulah ada aksi semacam ini ya. Ya, mestinya ada seseorang dari istana yang bilang jangan ditiru, ini semua terjadi karena kedunguan saya atau kebohongan saya tuh. Jadi
kan rakyat ingat terus bahwa nggak ada orang yang ingin lakukan aksi konyol pakai bikini. Tetapi yang kita sebut sebagai ekstasi, satu pelampiasan terhadap kemarahan itu ada di dalam semua orang. Ya, karena dia artis atau karena dia datang dari dunia yang apa namanya seorang DJ itu, jadi dia ekspresi itu kan. Mungkin sekali dia mengerti bahwa ini akan jadi sensasi, karena itu dia wanti-wanti jangan ditiru. Mestinya Pak Jokowi bilang jangan ditiru ya kebiasaan saya berjanji itu, karena itu berbohong terus tuh. Begitu atau Pak Mahfud MD salah melulu bikin prediksi, jangan ditiru. Ya, yang justru terjadi adalah nasihat dari sana, dari Ali Muchtar Ngabalin agar HMI tidak meniru kayak meniru Rocky Gerung, gitu, karena HMI kan sedang menyerukan unjuk rasa untuk mengepung kantor-kantor pemerintah ini tanggal 16 Agustus. Jadi katanya dia menyamakan HMI dengan Rocky Gerung. Saya tidak tahu apakah Anda merasa tersanjung atau sebaliknya HMI yang merasa tersanjung karena disama-samakan oleh Ngabalin. Saya tersanjung karena teman-teman HMI saya itu otaknya itu berkali-kali di atas Ngabalin, karena HMI bisa melihat problemnya, karena itu mereka mau demo. Kalau Ngabalin ya udahlah, itu seperti sering saya katakan, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita bahas kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kita bahas bahwa Pak Luhut itu berbalas teguran dengan Puan. Kita memperkirakan kalau Hasto yang akan bicara akan seru. Ternyata yang bicara bukan hanya Hasto. Tadi Anda singgung justru Ibu Megawati sendiri. Dan Bu Megawati langsung yang dihajar Pak Jokowi. Karena dia minta, meskipun saya baca redaksinya itu santai, tapi menurut saya itu menohok. Karena sama juga dengan banyak orang menagih janji dari Pak Jokowi yang akan memimpin jadi panglima perang melawan COVID. Dan kalau dalam hal ini dia bukan menagih janji, justru Bu Megawati memberikan semacam nasihat bahwa harusnya Anda, ini tapi kali ini nggak bicara bahwa Anda sebagai petugas partai saya instruksikan untuk memimpin langsung perang melawan COVID ini, kan gitu. Saya ingat dulu Ibu Mega mungkin pernah bilang nanti macam-macam saya jewer kupingmu tuh. Jadi banteng terus yang mau dijewer nih ya. Ini satu kemajuan dari PDIP. Tentu publik masih jengkel pada PDIP. Kenapa tanggung itu? Pimpin aja endgame kan. Tetapi kita harus hati-hati melihat bahwa ya PDIP tentu mau naikin citranya karena elektabilitas yang turun. Dan Ibu Mega hanya sadar bahwa elektabilitas PDIP itu drop bukan karena partainya, tapi karena petugas partainya yang keras kepala, atau bukan keras kepala. Ya oke lah, kepalanya keras, tapi apa yang mau dilindungi dengan kepala yang keras kalau nggak ada isinya kan fungsi dari kepala yang keras supaya yang di dalamnya itu terlindungi. Jadi yang di dalam kepala itu. Jadi terlihat lagi bahwa bagian-bagian politis dari PDIP sekarang sedang berselancar di dalam media massa itu. Jadi PDIP mempolitisir sesuatu, dan itu hak dia untuk dapat kembali ke kepercayaan publik. Tapi publik tuntut lebih jauh. PDIP itu kan petugas Anda, ya ganti petugasnya dong. Masa petugas kebersihan nggak bisa bersihin, masih cuma ditukar-tukar doang, ya ganti petugasnya. Mestinya begitu, ini logikanya kalau dilurusin begitu. Tapi saya kira juga Ibu Mega maksudkan begitu, cuman nanti mungkin statement kedua nanti dia bilang, ya emang ini petugasnya nggak bisa membersihkan karena itu kotor terus lantai itu. Maka santainya salah, ganti petugasnya. Ya, apapun motif politik Bu Mega di belakangnya, kita tetap senanglah bahwa kemudian ada kesadaran semacam itu dari partai pendukung utama pemerintah. Ini kan kalau kita ibaratkan sebuah perusahaan kan PDIP bagaimanapun shareholder nih yang terbesar gitu ya. Jadi sebenarnya shareholder itu punya kewenangan loh melakukan RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham luar biasa. Kalau dianggap bahwa para profesionalnya tidak menjalankan tugas dengan baik kan gitu. Iya, dan sebetulnya kita mesti lihat secara lebih lebar problem bangsa ini, karena kan Indonesia sebetulnya ada di ambang terseret di dalam ketegangan militer di Cina Selatan antara Amerika dan Cina itu. Berkali-kali kita baca sentimen di Cina Selatan itu, Laut Cina Selatan, dalam klaim
Tiongkok itu makin tinggi. Pesawat terbang Amerika udah dikirim ke situ, kapal induknya ada di situ, mondar-mandir, yang Prancis juga tiba di Cina Selatan. Semua dalam upaya untuk menjamin bahwa itu areal bebas yang nggak boleh diklaim oleh Cina melalui doktrin 9-dash itu, bahwa 90% Cina Selatan adalah milik Cina. Nah, karena itu kehadiran militer di Amerika, dan saya lihat sebetulnya ada aspek lain, itu juga bisa mengguncang stabilitas kita kalau kepemimpinan tidak kuat. Nah, saya menganggap Presiden Jokowi tidak mampu untuk mendeteksi itu tuh. Lingkungan strategisnya tidak paham itu. Atau mungkin Angkatan Darat paham keadaan. Tapi Presiden tidak mungkin, tidak di-train sebagai petugas untuk sampai ke membayangkan eskalasi. Jadi Ibu Mega juga benar bahwa kita mesti mempersiapkan pemimpin baru dalam waktu yang singkat untuk menghadapi gejala baru Cina Selatan. Ini sangat serius. Kan negara-negara tetangga ini, Australia udah ngepung Cina tuh, Kanada bahkan dari jauh udah kasih sinyal, Perancis kirim armada, beberapa pesawat Amerika menetap di pangkalan-pangkalan sekitar Sumatera. Jadi semua ini membuat kita merasa ini ada bahaya besar itu. Bukan sekedar urusan bikini, tapi ini ada bahan pertentangan yang bisa melibatkan eskalasi baru secara regional. Nah, ini memerlukan kepemimpinan yang kuat. Nah, kalau pemimpin kita sekedar muter-muter istilah doang PPKM itu, ini ada PPKM yang lebih besar di Cina Selatan yang nggak mungkin diselesaikan hanya dengan himbauan-himbauan. Perlu kepemimpinan baru. Itu yang saya bayangkan sebetulnya. Ini problem dunia ini juga bisa berujung pada penyelesaian militer di Cina Selatan untuk menutup segala macam isu tentang COVID. Itu kan biasa di dalam teori strategis, bahwa harus ada ledakan besar supaya ledakan-ledakan kecil ini berakhir. Nah, ledakan besar sangat mungkin di Cina Selatan. Ya, dan saya kira kepada viewer kita mengingatkan ya, mulai penting ini mencoba outward looking, tidak hanya kita berkutat di dalam persoalan COVID, karena seperti Anda katakan tadi, ketegangannya sangat serius. Dan kalau sebelumnya itu hanya sinyal-sinyal politik saja, tapi terakhir kemarin saya membaca pertemuan antara Menlu kita dengan Menlu Amerika itu dengan tegas. Itu di situ dikatakan bahwa berkaitan dengan Laut Cina Selatan dan klaim-klaim Cina yang tidak berdasar tadi. Jadi ini yang kita perlu ingatkan bahwa sejarah Indonesia membuktikan perubahan-perubahan kekuasaan di dalam negeri itu juga sangat dipengaruhi oleh geopolitik global, dan ada kepentingan politik global di situ. Ya, itu intinya begitu. Mulai dari teguran Biden soal Jakarta akan tenggelam, dan dalam riset anak-anak ITB ada 120 kota juga yang akan tenggelam. Itu sebetulnya sinyal supaya Indonesia kembali pada kemampuan berpikir makro gitu. Jangan sekedar soal agama, soal etnis segala macam itu. Jadi intinya ini buzzer-buzzer ini belajar politik internasional lah, supaya jangan sekedar jadi anjing galak yang disewa oleh oligarki yang sebetulnya juga sedang menjebak kita supaya lupa bahwa ada desain global yang bisa membahayakan kita. Yes, oke. Sekarang jadi pindah, kalau di Indonesia PPKM level 4, di Laut Cina Selatan PPKM darurat ya, Bung Rocky. Iya. Ya. Nah, yang bagian-bagian ini kan yang paham ini ya Batko HMI paham gitu. Nah, orang yang HMI itu pasti nggak paham tuh, karena dia cuma muter sekitar Monas itu. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya.